Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman dan penonton yang akan menonton video yang akan kami bagikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok KL kelas A akan mempresentasikan terkait pertanyaan yang telah diberikan pada minggu sebelumnya kepada kelompok kami, kepada kelas kami. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, di mana saya sendiri, Muhammad Afif Fitri, dengan BP 1015 sebagai moderator, lalu ada Dita Silviani, ada Hiroshi Muhammad, ada Iqbal Pratama, ada Naskia Aziza, dan terakhir ada Faradifa Sofian. Next. Untuk pertanyaan yang pertama, itu berasal dari kelas D, akan saya jawab sendiri, di mana pertanyaannya itu secara hierarki, RPPLH, KLHS, AMDAL, atau KLUPL bersifat preventif, namun dalam praktik kerusakan lingkungan tetap terjadi. Apakah masalah utamanya terletak pada desain instrumen, implementasi, atau penegakan hukum? Jadi kelompok kami itu menjawab di mana secara hierarki RPPLH dan KLHS, AMDAL, atau KLUPL itu telah dirancang sebagai instrumen preventif yang komprehensif untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mulai dari tahap perencanaan, kebijakan, hingga pengendalian dampak di tingkat proyek. Namun tetap terjadi kerusakan lingkungan, itu tuh menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada desain instrumen yang secara normatif sudah memadai, melainkan pada aspek implementasi dan penegakan hukum yang belum optimal. Dalam praktiknya, penyusun dokumen lingkungan sering bersifat administratif dan formalitas, partisipasi publik kurang substantif, serta pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen lingkungan itu lemah. Di sisi lain, sanksi yang tidak konsisten itu dan kurang memberikan efek jera semakin memperlemah fungsi preventif tersebut. Akibatnya, instrumen yang seharusnya menjadi alat pengendali pembangunan berkelanjutan cenderung berubah menjadi persyaratan prosedural semata tanpa daya paksa yang efektif. Sekian jawaban untuk pertanyaan ini. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hiroshi Muhammad. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya itu pertanyaan kedua dari kelompok B. Itu pertanyaannya bagaimana cara mengukur efektivitas nyata AMDAL atau KLPL dalam menurunkan dampak lingkungan, bukan hanya sebagai dokumen administratif. Indikator apa yang seharusnya digunakan? Dan jawabannya itu efektivitas nyata AMDAL atau KLPL diukur dari perubahan kondisi lingkungan di lapangan, bukan dari kelengkapan dokumen. Indikator yang seharusnya digunakan yaitu kepatuhan pelaksanaan RKL, RPL atau KLPL, kinerja kualitas lingkungan atau data kuantitatif, dampak ekologis, sosial, dan kesehatan masyarakat, serta tren kualitas lingkungan terhadap baku mutu. Next. Selanjutnya itu pertanyaan pertama dari kelompok C. Jika RPPLH baru disahkan 2025, bagaimana legitimasi dan arah pengelolaan lingkungan nasional sebelum itu? Apakah selama ini pembangunan berjalan tanpa kerangka makro lingkungan yang kuat? Jawabannya tidak benar, bahwa sebelum RPPLH 2025 pembangunan berjalan tanpa kerangka makro lingkungan. Sejak lama, Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPJPN dan RPJMN sebagai arah pembangunan nasional, serta tata ruang atau RTRW. Namun, sebelum RPPLH nasional disahkan secara penuh, kerangka tersebut belum terintegrasi optimal, dan seringkali pembangunan lebih didominasi oleh target ekonomi dibanding batas ekologis. Jadi, masalahnya bukan ketiadaan kerangka, melainkan lemahnya integrasi dan prioritas politik lingkungan dalam praktik pembangunan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hiro. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari kelas C, itu akan dijelaskan oleh Diva. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu pertanyaan kedua dari kelompok C, di mana pertanyaan itu jika RPPLH bersifat makro dan menjadi dasar RPJP atau RPJM, sementara KLHS juga wajib untuk RPJP atau RPJM, bagaimana pembagian peran keduanya agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dalam tahap perencanaan pembangunan? Jadi dari hasil diskusi kami, RPPLH dan
dan KLHS itu memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam tahap perencanaan pembangunan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Itu juga berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001. RPPLH ini merupakan dokumen perencanaan lingkungan jangka panjang yang menetapkan daya dukung, daya tampung, isu strategis, serta arah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai rambu ekologis wilayah. Sedangkan untuk KLHS itu merupakan instrumen analitis yang dilakukan saat penyusunan RPJP atau RPJM untuk menguji apakah kebijakan, rencana, dan program pembangunan tersebut telah selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta tidak melampaui batas ekologis yang telah ditetapkan dalam RPPLH. Dengan demikian, RPPLH itu juga berfungsi sebagai dasar normatif dan kerangka acuan lingkungan, sementara KLHS itu sebagai alat evaluasi dan pengendali integrasi aspek lingkungan ke dalam dokumen perencanaan bangunan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelas D yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dita. Pada Dita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok D, untuk pertanyaan pertama yaitu dalam pembangunan IKN dan kawasan industri baru, bagaimana KLHS memastikan bahwa RT/RW tidak melampaui daya dukung lingkungan yang telah ditetapkan dalam RPPLH? Jadi untuk KLHS memastikan hal tersebut itu dengan cara bertindak sebagai alat uji kelayakan atau filter validas. Sebelum dokumen RT/RW disahkan, mekanisme di lapangan. Jadi tim KLHS itu akan mengambil rancangan awal RT/RW IKN, misalnya rencana luas jalan, gedung, populasi penduduk, dan memprediksi dampaknya dengan misalnya berapa kebutuhan air bersih atau berapa produksi sampah atau limbah. Itu yang kedua, yaitu scoring terhadap RPPLH. Prediksi beban tersebut kemudian akan ditabrakkan dengan angka maksimal daya dukung dan daya tampung yang ada di dalam dokumen RPPLH. Nah, yang ketiga, kewajiban revisi. Jika hasil uji KLHS itu menunjukkan bahwa IKN akan melampaui kuota air atau lahan di RPPLH, maka RT/RW tersebut harus diubah. Contoh ubahannya itu mengurangi kawasan beton, memperbanyak hutan kota atau ruang terbuka hijau, atau membatasi jumlah penduduk maksimal. Next. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari kelompok D, yaitu mengapa masih sering terjadi banjir atau krisis air di kota besar, padahal secara regulasi itu sudah ada RPPLH, KLHS, dan AMDAL. Jadi ada beberapa alasan mengapa bencana itu tetap terjadi meski regulasinya sudah lengkap, yaitu gap antara teori dan praktiknya di lapangan. Yang pertama faktor historis, warisan tata ruang lama. Jadi banyak kota besar seperti Jakarta atau Bandung itu sudah terlanjur padat dan terbangun semruwut jauh sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu diterapkan. Memperbaiki yang sudah terlanjur rusak itu jauh lebih sulit daripada merencanakan dari nol. Yang kedua, pelanggaran zona RT/RW. Meskipun RT/RW dan KLHS itu sudah menetapkan suatu wilayah sebagai daerah resapan air, di lapangan sering terjadi alih fungsi lahan ilegal atau keluarnya izin pengecualian untuk membangun perumahan ataupun mal. Dan yang terakhir yaitu AMDAL hanya sekedar formalitas administrasi. Seringkali dokumen AMDAL itu hanya dibuat dengan sangat bagus di atas kertas hanya agar izin proyek itu keluar. Namun rekomendasi teknisnya itu seperti membuat sumur resapan, mengelola limbah itu tidak dilaksanakan oleh pengusaha di lapangan dan pengawasan dari pemerintah itu juga sangat lemah. Mungkin sekian dari pertanyaan kelompok D, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dita. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok KBI akan dijelaskan oleh Ezi. Pada Ezi, persilakan. Terima kasih kepada moderator. Berikutnya itu ada pertanyaan dari kelompok KBI, di mana untuk pertanyaannya itu, dalam presentasi dijelaskan bahwa RPPLH adalah fondasi penentu kuota alam, sedangkan KLHS ditandatangani lebih dulu pada 2016 untuk mengamankan percepatan proyek strategis nasional. Secara logika, sistem pengaman berlapis, bagaimana KLHS yang dilakukan pada periode 2016 sampai 2024 bisa valid mengukur keberlanjutan suatu proyek raksasa jika fondasi maksimal lingkungannya baru ditetapkan pada tahun 2025. Untuk jawabannya itu,
Dalam Sistem Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat dua instrumen penting, di mana yang pertama itu ada RPPLH yang menetapkan daya dukung dan daya tampung. Yang kedua ada KLHS, di mana memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program atau KRP. Namun dalam periode 2016 sampai 2024, KLHS sudah dilakukan lebih dulu sehingga RPPLH nasional belum ditetapkan sebagai fondasi resmi batas untuk daya dukung. Secara substansi validitasnya sangat terbatas karena yang pertama itu tidak ada baseline kuota ekologis nasional yang terkunci. Yang kedua, pengukuran daya dukung bersifat sektoral atau parsial. Yang ketiga, tidak ada batas maksimum resmi yang menjadi pagar absolut. Jadi, artinya KLHS pada tahun 2016 sampai 2024 itu sah secara administratif, tetapi belum sepenuhnya secara ekologis karena belum berbasis fondasi dari RPPLH. Dengan kata lain, fungsi berlapis belum bekerja secara ideal karena lapisan paling dasar atau RPPLH itu belum tersedia. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih Ezi. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari kelompok KBI akan dijelaskan oleh Iqbal. Kepada Iqbal dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan disebutkan bahwa RPPLH 2025 itu disiapkan untuk mengawal visi Indonesia Emas 2045. Jika di masa depan terjadi benturan-benturan di mana target ekonomi Indonesia Emas 2045 itu menuntut melampaui sisa daya dukung lingkungan yang terukur dalam RPPLH. Instrumen mana yang secara hierarki hukum UU nomor 32 tahun 2009 harus mengalah dan bagaimana mekanisme penyesuaiannya. Jadi, jika terjadi benturan antara target ekonomi visi Indonesia Emas 2045 dan batas daya dukung, daya tampung lingkungan yang telah ditetapkan, maka secara hierarki, hukum instrumen membangun sektoral, seperti kebijakan ekonomi, proyek strategis, atau rencana investasi, yang mana ini menyesuaikan diri terhadap instrumen lingkungan hidup, khususnya RPPLH, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu menegaskan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kehati-hatian. Dalam struktur perencanaan, RPPLH ini menjadi rujukan bagi RT RW, KLHS hingga perizinan berusaha. Sehingga apabila target ekonomi melampaui daya dukung yang terukur, mekanisme penyesuaiannya itu dilakukan melalui revisi kebijakan pembangunan berbasis hasil dari KLHS, pengetatan persetujuan lingkungan, dan pembatasan pemanfaatan ruang atau bahkan moratorium kegiatan tertentu sampai kapasitas lingkungan itu pulih atau bisa ditingkatkan lewat teknologi dan rehabilitasi. Demikian, secara normatif yang mengalah adalah ambisi ekonomi yang jangka pendek, karena perlindungan daya dukung lingkungan itu merupakan batas hukum yang mengikat dalam sistem PPLH. Mungkin sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Iqbal. Sekian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami pada minggu-minggu sebelumnya. Apabila terdapat kata-kata yang salah atau jawaban yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.